Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, serta anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, saat ini dunia sedang dilanda persoalan yaitu pandemi COVID-19, penyakit yang disebabkan oleh salah satu jenis virus corona, virus yang menyerang sistem pernapasan yang selama ini telah menewaskan ribuan orang. Wabah penyakit yang mematikan itu oleh orang Jawa disebut pagebluk. Sejak zaman dahulu, memang ada banyak penyakit yang dapat menular dengan cepat dan ganas. Di masa-masa pagebluk itulah, orang Jawa biasanya menjalankan laku prihatin dan semakin mendekatkan diri kepada Allah. Saudara-saudara, jika sedang menghadapi pergumulan dan penderitaan, termasuk misalnya seperti saat ini, kita dilanda oleh keresahan karena wabah penyakit, biasanya manusia memiliki berbagai pandangan dan sikap terhadap penderitaan. Setidaknya, menurut saya ada 3 pandangan yang seringkali muncul. 3 pandangan yang nanti akan disebutkan adalah pandangan yang wajar, yang sah-sah saja, meskipun perlu kita tinjau ulang. 3 pandangan itu antara lain, yang pertama, penderitaan adalah hukuman dari Tuhan karena manusia berdosa. Orang dengan pandangan ini menganggap bahwa wabah penyakit itu datangnya dari Tuhan sebagai bentuk hukuman. Mengapa? Karena manusia sudah melakukan terlalu banyak dosa. Maka manusia harus bertobat agar penderitaan, agar wabah penyakit ini segera berlalu. Gambaran semacam ini banyak kita jumpai pula dalam kisah-kisah Alkitab, khususnya di Perjanjian Lama. Pandangan ini memang terkesan masuk akal. Namun bagi para korban yang menderita, pandangan ini kadang justru membuat mereka merasa semakin menderita karena sudah menderita, sudah prihatin, ditambah tuduhan sebagai orang-orang yang berdosa. Itu pandangan yang pertama. Pandangan yang kedua, penderitaan dianggap sebagai ujian atau cobaan dari Tuhan agar manusia semakin beriman. Orang dengan pandangan semacam ini menganggap bahwa Tuhan sedang menguji manusia melalui penderitaan agar mereka semakin dekat kepada Tuhan, agar manusia memiliki iman yang semakin kuat dan tangguh. Pandangan ini juga tidak terlalu ramah bagi para korban menurut saya. Jika Tuhan hendak menguji atau mendidik manusia, mengapa harus dengan cara-cara mengorbankan banyak nyawa, serta membuat ribuan orang bahkan sampai meninggal? Dan yang ketiga, penderitaan dipandang sebagai bagian dari rencana Tuhan yang nanti akan ada hal yang indah di balik segala penderitaan. Maka manusia perlu bersabar dan menunggu badai ini segera berlalu. Orang dengan pandangan ini biasanya menasihati mereka yang menderita dengan kata-kata, bersabarlah, nanti penderitaan ini akan segera berlalu. Pasti ada rencana Tuhan yang baik di balik segala penderitaan. Tuhan kelak pasti akan memulihkan. Pandangan ini memang terkesan lebih melegakan dan menyenangkan, dan mungkin juga seringkali diungkapkan oleh kita. Tetapi bagi orang yang menderita, sekali lagi, belum tentu dapat diterima. Kalau Tuhan memang punya rencana yang baik, mengapa kami yang menderita harus menunggu nanti? Mengapa tidak sekarang ini Tuhan melepaskan manusia dari berbagai penderitaan? Nah, itulah 3 pandangan atau sikap yang seringkali dimiliki manusia ketika menghadapi penderitaan. Sekali lagi, pandangan atau sikap apapun terkait dengan penderitaan adalah sah-sah saja. Namun, saya mengajak kita semua untuk pada hari ini merefleksikan sebuah sikap atau pandangan yang baru yang kita pelajari dari keteladanan Tuhan kita Yesus Kristus. Dari kisah bacaan kita di mana Yesus membangkitkan Lazarus yang sudah mati. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, ada beberapa adegan yang menarik tentang perjumpaan Yesus dengan Maria dan Marta, kedua saudara Lazarus.
Nampaknya keluarga yang berasal dari Betania ini cukup dekat dengan Yesus. Terbukti ketika Lazarus sakit, mereka berkirim kabar kepada Yesus. Namun, selang beberapa hari, Lazarus yang sakit itu akhirnya meninggal. Yesus pun kemudian berencana melayat ke Betania. Ketika Yesus tiba di Betania, Lazarus sudah 4 hari berada di dalam kubur. Ia sudah meninggal. Marta dan Maria sempat mengungkapkan kekecewaan kepada Yesus. Di ayat yang ke-21 disebutkan, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Ungkapan Marta dan Maria itu adalah ungkapan yang wajar. Bagaimanapun, mereka sedang bergumul, dan orang yang sedang bergumul terkadang merasa bahwa Tuhan tidak memperhatikan atau bahkan Tuhan meninggalkan mereka. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada 2 sikap yang penting untuk kita pelajari dari Yesus Kristus dalam bacaan kita. Yang pertama, Yesus berbela rasa dan berempati. Sikap Yesus yang berbela rasa, kita lihat di ayat yang ke-33 sampai 36 yang tadi kita baca. Ketika Yesus melihat banyak orang yang berduka, hatinya masigul atau terharu atau terenyuh. Bahkan ketika melihat kubur Lazarus, Yesus pun menangis. Kita jarang kali melihat adegan di mana Yesus itu menangis. Dan ini istimewa karena Yohanes mengisahkan Yesus menangis ketika melihat kubur Lazarus. Tangisan Yesus itu adalah bentuk bahwa ia berempati, ia berbela rasa, ia mengerti kesedihan dan penderitaan orang-orang yang sedang bersedih kala itu. Orang banyak pun mengatakan dengan ungkapan, lihatlah betapa kasihnya kepadanya. Yang pertama, Yesus berbela rasa dan Yesus berempati. Yang kedua, Yesus berkarya dengan membangkitkan Lazarus. Siapakah yang dibangkitkan Yesus? Pertama-tama adalah Lazarus yang mati itu, kemudian ia bangkit. Tetapi menurut saya, Yesus tidak hanya membangkitkan Lazarus yang tadinya mati, tetapi Yesus juga membangkitkan iman orang-orang yang ada di sekitar adegan kebangkitan Lazarus itu. Marta, Maria, serta beberapa orang Yahudi yang lain yang tadinya merasa ragu-ragu, yang bersedih, kemudian menjadi percaya kepada Yesus. Orang yang tadinya berduka dan prihatin diubah menjadi orang-orang yang bersukacita. Orang-orang yang diliputi kesedihan dan kecemasan akhirnya merasakan hidup penuh dengan pengharapan. Itulah karya Yesus yang membangkitkan Lazarus, tetapi juga membangkitkan semangat dan pengharapan orang-orang yang dijumpainya. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, bagaimana kemudian kita menerapkan firman Tuhan dalam kondisi kita saat ini? Kembali ke tema kita, percaya pada Allah yang membangkitkan. Kita merefleksikan saat-saat di mana manusia bergumul dan menderita, terutama dalam pandemi virus corona seperti saat ini. Yesus menasihati agar kita memiliki sikap yang empatik, yang berbela rasa kepada mereka yang berduka. Jikalau kita kembali pada situasi masa kini, maka sikap berbela rasa itulah yang sebenarnya perlu terus kita wujud nyatakan. Kepada siapakah kita harus berbela rasa? Ada beberapa orang yang hari ini sedang butuh perhatian dan dukungan dari kita semua. Yang pertama adalah kita perlu berbela rasa kepada para korban. Kita tahu bahwa ada banyak orang yang meninggal karena wabah penyakit. Banyak orang yang kemudian dikarantina, diisolasi. Bahkan ketika ada anggota keluarga yang meninggal, ada banyak yang tidak bisa mengunjungi, tidak bisa melayat, tidak bisa mendampingi ketika ia dimakamkan. Bukankah itu pengalaman yang menyedihkan?
kita pun perlu turut berbela rasa pada mereka. Yang kedua, kita juga perlu berbela rasa pada orang-orang yang sakit karena terjangkit virus corona ini. Di antara mereka yang sakit, ada yang masih anak-anak, ada yang anak muda, ada yang orang tua, ada yang sudah lansia atau adius. Siapapun mereka, tentu merasakan cemas dan khawatir. Mereka berhadapan dengan penyakit yang berbahaya. Mereka juga harus diisolasi, bahkan tidak boleh dijenguk, dikunjungi oleh orang lain termasuk oleh keluarga mereka. Tentu ini juga pengalaman yang menyedihkan. Yang ketiga, kita juga perlu berbela rasa kepada pemerintah. Mereka lah pihak yang hari ini sedang berjuang keras untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dengan cara physical distancing atau pembatasan fisik. Kita tahu betapa sulitnya mengatur dan menata masyarakat Indonesia yang jumlahnya sangat banyak. Maka mari kita mendukung pemerintah dengan menjaga jarak, berarti kita sedang berbela rasa pada pemerintah maupun orang-orang di sekitar kita. Agar kita tidak tertular, namun juga tidak menjadi orang yang menularkan virus itu kepada orang lain. Yang keempat, kita juga perlu berbela rasa, berempati kepada para tenaga medis. Ada banyak dokter, perawat, tenaga medis yang berjuang mati-matian untuk menolong para pasien. Bahkan mereka adalah orang-orang yang rentan tertular virus corona itu. Banyak di antara mereka yang tidak bisa pulang ke rumah agar keluarganya tidak tertular. Beberapa bahkan diusir dari kos atau kontrakan karena dianggap membahayakan penghuni yang lain. Maka jangan sampai jumlah pasien semakin membludak agar tenaga medis dapat menangani pasien dengan baik. Mereka lah orang-orang yang kita juga harus berbela rasa. Dan yang kelima, kita juga perlu berbela rasa kepada sesama kita yang sedang merasa cemas atau takut. Ada banyak orang yang terlalu cemas dan khawatir, hal yang justru bisa berbahaya karena dapat menurunkan daya tahan tubuh. Kepada orang-orang yang cemas inilah kita dipanggil untuk menebarkan semangat, harapan, bukan semakin memperparah keadaan dengan menambah berita-berita atau info-info yang justru membuat rasa khawatir bertambah besar. Maka marilah kita lebih bijaksana dalam bermedia sosial. Kita posting, kita kirimkan hal-hal yang positif, yang membawa sukacita, bukan yang menambah kecemasan banyak orang. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, dalam situasi bergumul, baik jikalau kita menghayati Allah seperti yang kita baca dalam firman Tuhan pada saat ini. Bukan Allah yang jauh, bukan Allah yang mengabaikan manusia, bukan Allah yang menghukum, melainkan Allah yang datang, Allah yang dekat, Allah yang menghampiri manusia yang bergumul, Allah yang berbela rasa, Allah yang berempati. Kita yakin Allah yang kita sembah, Yesus yang kita muliakan adalah Yesus yang juga berbela rasa. Ia hadir di antara kita, ikut merasakan keprihatinan kita masing-masing. Jikalau Allah bersama-sama dengan kita, bukankah hati kita merasa damai dan tenang? Karena kita menyembah dan yakin pada Allah yang berbela rasa kepada kita. Namun Allah tidak hanya datang berbela rasa, Allah juga hadir untuk membangkitkan kuasa Kristus, mengalahkan segala rasa khawatir, rasa takut, dan rasa cemas. Biarlah kebangkitan Kristus dapat juga membangkitkan semangat kita untuk menjalani kehidupan dengan penuh pengharapan. Meskipun untuk sementara kita tidak bisa bepergian seperti biasa, tidak bisa bersekutu, tidak bisa berhimpun dengan orang-orang terkasih kita yang jumlahnya banyak, namun kiranya Allah tetap membangkitkan kita untuk punya semangat untuk hidup. Dan yakinlah bahwa dalam persekutuan kita dengan keluarga, disitulah juga terletak kekuatan dari Tuhan.
Saudara-saudara, inilah Minggu Prapaskah yang kelima, minggu di mana kita diajak untuk terus berbela rasa. Sembari menghayati karya Kristus yang berbela rasa, bahkan rela menderita untuk manusia, untuk kebaikan banyak orang. Semua itu dilakukan agar kita juga menjadi orang-orang yang mau berbela rasa demi kepentingan banyak orang. Kita yakin dan percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang penuh kasih, Allah yang mengerti setiap pergumulan kita, dan Ia pasti membangkitkan kita dari berbagai macam pergumulan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita. Amin. Setelah firman Tuhan kita simak bersama-sama, mari kita resapi dan kita masuk dalam saat hening sejenak.